Spirit was moving over the water. Spirit, come move over us. Come rest on us. Come rest on us. Like the Spirit was moving over the water. Spirit, come move over us. Come rest on us. Come rest on us. Like the Spirit was moving over the water. Spirit, come move over us. Come rest on us. Come rest on us. Like the Spirit was moving over the water. Spirit, come move over us. Come rest on us. Come rest on us. Calm down, Spirit, when you move, you make my heart pound. When you fill the room, come rest on us. Come rest on us. Calm down, Spirit, when you move, you make my heart pound. When you fill the room, come rest on us. Come rest on us. All we want is you. Rest on us. And fire and wind, would you do it again? Open up the gates, let heaven on in. Would you rest on us? Come rest on us. Fire and wind, would you do it again? Open up the gates, let heaven on in. Would you rest on us? Oh, rest on us. So calm down, Spirit, when you move, you make my heart pound. When you fill the room, come rest on us. Come rest on us. Calm down, Spirit, when you move, you make my heart pound. When you fill the room, come rest on us. Come rest on us. Oh, won't you come, God? Won't you come? We're asking and we're waiting for you to come. Your presence here, God. We invite your presence here. Open up the heavens. Open up the We're asking you tonight. Come rest on. Come rest on us. Come rest on us. Come rest on us. It's what we love about you. It's that there's always more. It's what we love about you. It's that there's always more. It's what we love about you. It's that there's always more. It's what we love about you. It's that there's always more. It's what we love about you. It's that there's always more. It's what we love about you. It's that there's always more. It's what we love about. It's that there's always more. There's more. There's more. There's more. It's what we love about you. Is that there's always more. It's what we love about you. Is that there's always more. It's what we Selamat malam saudara-saudara. Selamat bergabung kembali di seminar RTM di tahun 2020 ini. Sekarang kita masuk ke bulan April.
di tengah kondisi COVID-19 ini, kita mendukung upaya pemerintah untuk social distancing, untuk bekerja dari rumah. Dan itu sebabnya sekarang seminar RTM ini akan kita lakukan secara online. Nah, walaupun seperti ini kondisinya, saya percaya ini tidak menyurutkan kerinduan Bapak Ibu Saudara untuk belajar bersama-sama kebenaran-kebenaran firman Allah. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, sudah sekitar beberapa bulan terakhir ini, di tahun 2020, kita sudah memulai seminar dengan seri pembahasan tentang buah Roh Kudus. Nah, kita sampai sekarang ke satu topik di mana kita akan berbicara tentang damai sejahteranya Yesus. Nah, seperti Bapak Ibu Saudara lihat di layar ini, judulnya seminar hari ini adalah Tidur Seperti Tuhan Yesus Tidur. Nah, saya ambil cerita seminar kali ini dari ayat Lukas pasal 8, ayat 22 sampai 25. Saya akan bacakan ya ayatnya ya. Ayat 22, pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Nah, saudara, dari cerita ayat tadi, kita bisa bayangkan kondisi yang Tuhan Yesus alami ya. Ada perahu yang ditumpangi oleh Tuhan Yesus, habis Tuhan Yesus pelayanan, perahunya itu mulai terterpa taufan dan badai. Sementara Tuhan Yesusnya tertidur. Kondisi dari sebuah perahu yang diterpa oleh badai di zaman Tuhan Yesus, itu kondisi yang mungkin akan sedikit berbeda dengan kejadian yang terjadi di zaman yang sekarang. Karena peralatan nelayan, peralatan pelaut-pelaut saat itu, orang-orang yang bekerja biasa di atas perahu, itu akan lebih minim daripada kondisi-kondisi yang dimiliki oleh orang-orang modern saat ini. Nah, saya ingin ajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat sebuah cuplikan video tentang bagaimana seseorang yang berada di dunia modern saat ini mengalami badai. Saudara bisa lihat kondisi. Ini agak sedikit berbeda dengan kondisi yang Tuhan Yesus alami. Karena kondisi Tuhan Yesus hari itu malam hari. Kalau ini kondisinya siang hari. Tapi berhubung ini siang hari, Bapak Ibu Saudara bisa melihat apa yang terjadi ketika badai itu menerpa ya. Perahunya miring, ombak-ombaknya tinggi. Kalau saudara perhatikan di situ ada suara angin yang kencang sekali meniup beberapa peralatan yang ada. Kecepatan anginnya sampai 60 knot. Ombak-ombak yang tinggi, dan dalam video ini singkat ini saudara akan perhatikan kondisinya akan makin lama menjadi makin buruk, di mana horizon sudah mulai hilang. Dia mulai akan mengalami kesulitan untuk melihat. Saudara bisa perhatikan bagaimana para pelaut ini mulai berjuang menstabilkan kapalnya, goyangan di kanan dan di kiri. Nah, kapalnya tidak akan stabil lurus ke depan, dia akan bergerak ke kiri dan kanan terbanting-banting. Nah, ini dia. Horizon sudah tidak terlihat, tertutup oleh ombak-ombak yang tinggi. Deru angin di mana-mana.
Dan semua pelautnya terjaga untuk memperhatikan apa yang mereka harus kerjakan di perahu itu. Nah, Problemet vårt nå er at det er jævla vanskelig å få med den fokka. perahu di zaman Tuhan Yesus terlihat seperti ini. Modelnya kira-kira seperti ini. Perahu sederhana dari kayu semua, mengandalkan betul-betul layar dan angin. Dan ini adalah gambar dari bentuk penggalian arkeologi ketika para ilmuwan menemukan bentukan perahu yang dipakai di zaman Tuhan Yesus dalam bentukan rangka-rangkanya seperti ini. Jadi ini masih konsisten dengan bentukan yang simple, dasar seperti ini. Nah, pertanyaan saya Bapak Ibu Saudara, ketika badai itu menerpa di kondisi perahu seperti ini, Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan perasaannya seperti apa? Kalau Bapak Ibu Saudara ada di tengah-tengah perahu itu, diombang-ambingkan seperti tadi, bergerak ke kanan, ke kiri. Satu yang terbayang oleh saya adalah kondisi di mana semuanya itu basah. Jadi kita bisa bilang begini, Tuhan Yesus tertidur di atas perahu yang kondisinya basah. Saya mencoba tidur lalu dipercikan air gitu ya ke muka saya gitu ya. Ketika saya berasa dingin saya akan bangun sekali. Jadi saya mulai bertanya sebetulnya, benarkah Tuhan Yesus tertidur? Dan ketika saya mempertanyakan ini, saya berhadapan dengan kondisi-kondisi secara natural, secara lahiriah. Sebetulnya sulit sekali untuk tertidur di tengah badai, gerakan yang banyak, kondisi yang basah, ribut, angin, dan mestinya kondisinya membuat panik. Tapi Yesus tetap tercatat di Alkitab, dia tidur. Dia 100% tertidur. Dan kita bisa mempercayainya bahwa dia betul-betul tertidur karena Alkitab katakan seperti itu. Nah, saya tidak mau terjebak banyak dengan sebuah polemik. Apakah benar dia tertidur atau dia sebetulnya pura-pura tidur gitu ya. Tapi satu hal yang menarik yang bisa kita pelajari dari hal ini adalah ada orang-orang yang tidak mengalami badai namun sulit untuk bisa tidur. Sampai mereka harus minum pil untuk tidur. Sementara Tuhan Yesus di kondisi badai, basah, goyangan di mana-mana, dia bisa tertidur. Coba renungkan ini sebentar. Kita yang mungkin aktivitasnya ada di daratan kering sehari-hari, kita tidak mengalami hujan, kita tidak mengalami terpaan angin, kita tidak mengalami basah mendekat kepada kita. Tekanan yang terjadi di dalam sekeliling kita, kondisi sekeliling kita, itu tidak seberat yang terjadi ketika Tuhan Yesus berada di atas perahu itu. Tapi begini, Tuhan Yesus bisa tidur, sementara kita yang tidak mengalami tekanan yang lebih berat itu, kita menemukan kesulitan untuk tidur. Nah, ini sebuah kenyataan yang menarik Bapak Ibu Saudara. Tapi ini membuat kita bisa merenung, kita bisa mengerti bahwa tidur ternyata bukan karena situasi di luar, tapi karena situasi di dalam. Apa yang saya maksudkan dengan hal ini? Orang bisa saja mengalami badai yang besar di sekeliling dia, dan dia bisa memutuskan untuk tetap tidur. Sementara ada orang-orang yang mungkin tidak mengalami tekanan yang besar, tapi akhirnya dia mengalami kesulitan untuk tidur. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus menemukan bahwa tidur itu bukan karena kondisi sekeliling, tapi karena ketenangan jiwa. Sehingga kita bisa mengerti bahwa kedamaian adalah hal yang kita butuhkan. Salah satu unsur dari buah roh yang sangat dibutuhkan di masa-masa ini. Seperti kita tahu, kita sedang mengalami banyak sekali informasi, badai informasi. Banyak sekali kondisi-kondisi yang terjadi, yang kita dengar,
itu tidak mendekat mungkin buat kita. Beberapa mungkin ada yang mengalaminya dengan dekat. Tapi banyak yang tidak mendekat, mengalami secara real badai ini. Dan mulai mengalami ketakutan, mulai mengalami suasana yang mencekam dan kehilangan kemampuan untuk tenang. Dan bahkan mungkin mempengaruhi tidur kita. Beberapa orang pernah teks saya, beberapa orang pernah tanya sama saya, Pak, saya mengalami paranoid berlebihan sekarang. Saya mengalami sulit tidur karena saya kenal beberapa orang di daerah saya yang mulai mengalami gejala-gejala demam COVID. Dan saya bisa mengerti kondisi itu. Karena apa? Badai mulai mendekat ke tengah kehidupan mereka. Dan ketika badai itu mendekat, kecemasan, kekhawatiran mulai muncul. Tapi banyak juga orang-orang yang masih jauh, beritanya nyampe ke mereka. Dan itu membuat mereka akhirnya mengalami sebuah kecemasan juga. Dan mengalami sulit tidur. Nah Bapak Ibu Saudara, saya berdoa supaya kebenaran firman Allah ini bisa menjadi sebuah kemerdekaan bagi Bapak Ibu Saudara. Nah kita lanjutkan lagi. Saya ingin menceritakan tentang damai sejahtera yang Tuhan punya. Oke. Kita buka ayatnya di Yohanes pasal 14 ayat 27. Dikatakan begini, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ketika Tuhan Yesus di muka bumi, dia sampaikan perkataan ini. Dia berikan pengharapan kepada murid-muridnya, kepada mereka yang mendengar pengajarannya dia. Dia berkata seperti ini. Ada sesuatu damai sejahtera yang kutinggalkan kepadamu yang beda sama yang dunia ini miliki. Dan kalau kita bisa belajar dan mendambakan damai sejahtera ini. Kalau kita bisa minta damai sejahtera ini. Saya percaya Bapak Ibu, Tuhan akan melalukan kita. Tuhan akan membuat hati kita penuh kedamaian, penuh ketenangan. Sekalipun sekeliling kita mungkin mengamuk seperti badai yang dialami di cerita di Lukas tadi ya. Nah, pertanyaannya berarti bagaimana caranya supaya kita bisa tidur seperti Tuhan Yesus tidur? Dan kita mulai bertanya, apa sih yang dipikirin sama Tuhan Yesus? Apa sih yang membuat dia, kondisi pikiran seperti apa sih yang membuat Tuhan Yesus bisa tetap tertidur sekalipun kondisinya buat orang natural tidak memungkinkan? Saudara, satu fakta yang bisa saya bagikan pada Bapak Ibu Saudara adalah dia tahu bagaimana dia akan pulang ke Bapaknya. Dia tahu bagaimana dia akan mati. Dia tidak mati oleh karena badai. Dia tahu persis badai itu tidak akan ada pengaruhnya terhadap hidupnya dia. Sehingga dia bisa mengerti dan dia bisa tidur dengan tenang. Dan melewati badai itu. Saudara bayangkan ketika Bapak Ibu Saudara mengerti sesuatu hal. Bapak Ibu Saudara tahu dan bagaimana mengatasinya, bagaimana mengerjakan suatu hal yang mungkin berbahaya gitu. Bapak Ibu Saudara akan membuat itu menjadi hal yang enteng. Saya ambil contoh. Saya bukan ahli masak yang profesional. Saya dididik oleh nenek saya untuk banyak terlibat di dapur. Jadi saya mulai mengerti lah kira-kira bagaimana caranya memotong sayuran, mencincangnya dan lain-lainnya. Menyalakan kompor dan segala macam. Sekalipun saya bukan orang profesional, tapi karena nenek saya hari itu mendidik saya. Memotong sayuran itu posisi tangannya harus seperti apa, pegang pisaunya seperti apa, ketajaman pisaunya seperti apa. Saya bisa menghandle, saya bisa menangani pisau yang sebetulnya barang berbahaya. Sebetulnya bisa membuat luka di badan saya. Tapi saya bisa menggunakannya, menghandle-nya dengan cara yang baik, sehingga akhirnya sebuah masakan bisa tercipta dari hal itu. Jadi ketika saudara mengerti bagaimana menghandle sesuatu, ketika saudara mengerti tujuannya dari sebuah kondisi, sebuah alat yang mungkin saat ini berbahaya, saudara bisa menggunakannya dengan mudah dan menciptakan hal yang baik keluar dari sana. Ketika seorang anak kecil, dia pegang pisau, dia tidak tahu cara menggunakannya, dia tidak pernah dilatih sebelumnya. Hasilnya adalah anak itu dengan mudah bisa terluka. So, kalau kita mengerti, kita tahu
apa yang kita hadapi, ketakutan tidak akan mudah menguasai kita. Karena apa? Kita tahu ini ujungnya seperti apa. Atau contoh lain, ketika seseorang pergi naik roller coaster, ketika seorang naik dan mereka sudah bayar tiketnya, ngantri segala macamnya. Bagi peserta rides itu, peserta wahana itu, pertama kali ketika orang itu pertama kali baru mau naik wahana, dia akan merasakan ketakutan yang sangat. Dia akan merasakan, aduh bisa nggak ya saya naik ini dan saya keluar hidup-hidup dari wahana ini. Dan mungkin dia ditemani oleh seorang teman yang berhasil meyakinkan dia untuk, ayo kamu naik, kamu akan bisa, kamu akan bisa. Karena apa? Mungkin orang itu sudah berkali-kali naik dan sudah berkali-kali turun dari wahana itu dan merasakan nikmatnya wahana itu. Nah, ketika keduanya akhirnya naik dan mereka enjoy the ride, mereka nikmati wahana itu, yang pertama kali saya yakin dia akan mungkin menjerit, dia akan berontak karena dia merasa dirinya berada di dalam kondisi yang tidak nyaman, tidak aman gitu ya. Sementara rekan yang di sebelahnya mungkin yang sudah naik berkali-kali, dia akan menikmatinya, tertawa bebas, mungkin tangannya pun tidak perlu memegang pengaman yang ada, dia bisa lambaikan ke atas-atas dengan mudah. Dan setelah selesai akhirnya yang ketakutan itu bisa melihat, oh ya ini sesuatu yang mungkin bisa saya nikmati. Mungkin dia akan kapok, mungkin dia akan teruskan. Tapi gini, ketika seseorang telah tahu rasanya, dia memiliki pengertian. Pengertian itu yang menenangkan jiwanya. So poinnya adalah begini, kalau sesuatu itu kita tahu, kita akan menjalankannya dengan lebih tenang. Dan ini yang terjadi kepada Tuhan Yesus. Dia tahu ujung hidupnya seperti apa. Bahwa dia tidak akan mati di dalam badai, tapi dia akan mati menyerahkan nyawanya. Disalibkan menebus dosa-dosa manusia. Matius 17 ayat 22-23 katakan itu. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Yesus tahu bahwa akhir hidupnya adalah diserahkan kepada orang. Lalu orang-orang itu akan menyalibkan dia. Pengertian ini membuat dia tahu bahwa dia tidak perlu takut akan kematian yang disebabkan oleh badai. Nah, karena Yesus mengenal Bapaknya dan rindu melakukan kehendak Bapaknya. Artinya Yesus mengizinkan Allah Bapa menulis jalan hidupnya, bukan dirinya yang menentukan kehendaknya sendiri. Itu yang membuat Tuhan Yesus punya iman bahwa badai ini tidak akan menenggelamkan dia. Bapak Ibu Saudara, Yesus sedekat itu dengan Allah Bapa. Dia menyerahkan hak hidupnya dan mempercayakannya penuh kepada Bapaknya. Sehingga Bapaknya yang menulis cerita hidupnya Tuhan Yesus. Bapaknya yang menentukan bahwa dia harus mati di kayu salib. Menebus dosa-dosa manusia. Ketika dia mempercayai karena kedekatan itu. Dia tahu dia harus menjalankan semua skenario yang telah Bapaknya tetapkan. Sampai pada akhirnya. Dan itu membuat sebuah ketenangan. Ketika ancaman mendekat. Dan dia tahu, this is not the way. Ini bukan jalannya. Dia akan dengan tenang tertidur dan melewatinya. Nah Bapak Ibu Saudara, saya ingin dorong Bapak Ibu Saudara untuk mengizinkan Allah menulis di hidupmu. Damai sejahtera ada ketika Allah yang pegang kendali. Kita tahu, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Darahnya menebus dosa-dosa kita. Dan dari situ nggak cuma menebus dosa-dosa kita, dia membawa kita masuk ke dalam pemulihan, pembaharuan budi. Dan dari sana dia angkat kita menjadi anak-anaknya. Kita satu keluarga, yaitu keluarganya Elohim, keluarga Allah. Status kita dari seorang berdosa kita dibawa naik menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Dan ketika kita mengalami pengangkatan itu, Bapa di surga rindu memanggil kita untuk mendekat. Bapa di surga rindu untuk memanggil kita anakku yang ku berkenan. Kedekatan yang Bapa di surga rindukan
harus kita miliki, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita tahu kebenaran ini, bahwa kita ternyata dilayakan, kita diampuni, kita dipanggil mendekat, sampai menjadi anak-anaknya. Kita bisa tenang karena kita punya Papa yang sangat mengasihi kita, Bapa di surga. Papa yang inginkan hal yang baik yang terjadi di dalam hidup kita, bukan hal yang buruk. Sehingga ketika kita mempercayakan diri kita untuk Dia yang menulis, Dia yang menulis seluruh kisah hidup kita, kita bisa tahu bahwa kisah hidup kita akan menjadi baik. Di tengahnya mungkin akan ada cerita badai, di tengahnya mungkin akan ada cerita pertentangan, di tengahnya mungkin akan ada cerita krisis. Tapi kita tahu pada akhirnya semua ceritanya itu adalah cerita yang baik. Karena apa kita punya iman seperti itu? Kita melihatnya dari Yesus, saudara sulung kita. Dia mengalami banyak episode di dalam hidupnya dia. Ada yang kemenangan, ada yang kejatuhan. Bukan Yesus jatuh dalam dosa, tapi sesuatu yang buruk terjadi. Dia mulai ditentang orang-orang, didorong-dorong sedemikian rupa mau dibunuh mati. Tapi di situ ceritanya kembali lagi menuju ke arah yang baik. Ada orang yang disembuhkan, ada orang buta melihat, orang kusta sembuh. Orang-orang dilepaskan dari keterikatan-keterikatan. Dan semua plot cerita yang naik turun itu berakhir dengan kematian Yesus. Dan kalau kita bisa bilang itu cerita buruk sekali. Yesus yang mestinya bisa lebih banyak berkarya di muka bumi ini, menyembuhkan orang-orang sakit, ternyata tiba-tiba ditemukan dia harus mati. Tapi cerita belum berakhir dan Bapa di surga menuliskan setelah dia mati di hari ketiga dia bangkit kembali. So, selalu cerita yang Bapa tuliskan hasil akhirnya membawa cerita yang baik. Maukah kita mempercayai Allah? Maukah kita mempercayai Bapa untuk menulis kisah hidup kita? Jadi saya ingin dorong Bapak Ibu Saudara untuk mengizinkan Allah Bapa menulis cerita hidup kita. Kita nggak mungkin tahu kehendaknya kalau kita nggak pernah ngobrol sama Tuhan. Jadi ngobrol lah. Kalau belum dengar, terus miliki hati yang mencari kehendaknya. Pelajari dengan seksama, buka mata hati dan please be aware. Sadarlah. Jangan hanya menjalani kehidupan biasa-biasa aja, cuek, yang penting waktunya terlewat. Please be aware and mindful. Selalu sadar dan mulai berpikir. Nanya sama Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan? Apa jalan ceritaku? Tanya akhir cerita hidup kita itu seperti apa? Tanya, dan uji terus. Tuhan, apakah ini kehendak-Mu? Beberapa mungkin ada yang belum bisa mendengar suara Tuhan untuk menuntun di dalam hidup. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Tidak apa-apa. Tidak ada satu standar yang berkata bahwa kita harus mendengar suara Tuhan dengan jelas. Tapi saya mau pastikan gini. Dia, Tuhan, itu pasti bicara. Gak kedengeran mungkin bagi kita. Itu bukan karena Tuhan tidak bicara. Bukan karena Tuhan tidak ngomong. Tapi karena kita mungkin tidak cukup memperhatikan suaranya. Tapi saya mau dorong Bapak Ibu Saudara. Ini bukan tentang kemampuan mendengar yang sudah mendengar suara Tuhan yang sudah lebih advance, yang sudah lebih canggih. Bukan. Tapi gini, jadilah sadar, terbuka, dengar, uji dan dengar, uji. Itu syarat standar awalnya. Ketika Bapak Ibu Saudara lakukan ini, Bapak Ibu Saudara akan mulai menerima tuntunan dari Tuhan. Tuhan bisa berbicara lewat banyak hal. Dia tidak cuma hanya bicara di hati kita. Dia bicara di hati kita, betul. Ya, karena apa? Roh Kudus ada di dalam hati kita. Tapi begini, kalau kita mulai terbuka dan mulai nanya sama Tuhan, kita akan lebih mudah menerima instruksi dari Dia. Dia bisa bicara lewat rekan seiman, dia bisa bicara lewat kejadian-kejadian di dalam hidup kita, dia bisa bicara lewat firman Allah sendiri. Waktu kita merenungkan firman Allah, kita berdoa, Dia akan menuntun kita, memperlengkapi kita, mengubahkan kita untuk masuk ke dalam rancangan Dia yang memiliki garis akhir yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus mulai buka hati, kita harus mulai aware, kita harus mulai nanya terus sama Tuhan. Karena apa? Dia pasti bicara. Dan kalau kita sudah mulai tahu, sepertinya, kayaknya,
Ini nih yang Tuhan mau di dalam hidup saya. Saya mau dorong Bapak Ibu Saudara untuk naik ke level berikutnya. Yaitu stay committed. Tetaplah teguh di dalam arahan itu. Mulai mengujinya lebih. Tuhan, apakah ini kehendak-Mu? Oke Tuhan, kayaknya ini kehendak-Mu di dalam hidupku. Saya mau izinkan Engkau bicara lebih jauh Tuhan. Tuntun aku, bawa aku. Aku gak mau terlalu terburu-buru. Aku gak mau membiarkan perasaanku menuntunku. Tapi aku mau dituntun oleh Roh-Mu. Firman-Mu penuntun hidupku. Patokan-patokannya seperti itu. Ketika kita berdoa seperti itu. Dan kita mulai buka hati terhadap firman Allah. Kita mulai membiarkan Dia mengubahkan kita dahulu. Untuk bisa memudahkan Dia menuntun kita. Karena banyak kali orang mencoba mendengar suara Allah. Mereka hanya melihatnya dari sisi mereka sendiri. Mereka tidak membiarkan Tuhan mengubahkan mereka. Sehingga mereka mendengar dengan lebih jelas. Di kesempatan lain. Saya ingin berbicara lebih jauh tentang hal ini. Nah, saya mau dorong di titik ini untuk ketika saudara mengerti hal ini dan menerima sepertinya ini Tuhan bicara ke dalam hidup saya. Stay committed and faithful until the end. Seperti Tuhan Yesus. Tetaplah teguh dan setia seperti Tuhan Yesus sampai akhirnya. Tuhan Yesus tunjukkan ini di Matius 26 ayat 39. Dia tahu akhir hidupnya adalah mati menebus dosa-dosa kita. Dia tahu di akhir hidupnya dia harus mengalami siksaan, dia harus mengalami deraan, dia harus mengalami hal yang gak enak. Dan dikatakan di Matius 26 ayat 39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Tuhan Yesus stay committed until the end. Kadang mungkin story yang kita alami, kisah yang kita alami, itu kondisinya lagi menurun ke bawah. Plot ceritanya lagi tidak menguntungkan buat kita. Tapi saya mau bilang sama Bapak Ibu Saudara, stay committed, stay faithful. Kenapa? Ujung akhirnya ada kebangkitan. Ujung akhirnya ada kemenangan. Begitulah cara Allah Bapa mendesain cerita hidup kita. Nah Bapak Ibu Saudara, akhir dari semua ini saya ingin tutup dengan sebuah kesimpulan seperti ini. Dari hubungan yang terbentuk suatu kita mencari dan mengizinkan Bapa menulis hidup kita. Kita akhirnya akan sadar bahwa damai sejahtera itu ada karena kita dekat dengan Bapa. Pada waktu kita bertanya, waktu kita menguji, kita sedang mendekat sebetulnya kepada Bapa kita. Kita memberikan waktu kita memberikan hati kita untuk aware, untuk nyadar, untuk mencari, untuk memandang Dia, untuk bertanya lagi, Bapa, apakah yang harus kulakukan? Apakah ini kehendak-Mu? Kalau ini betul kehendak-Mu, tuntun aku, kemana lagi aku harus melangkah? Dan ketika Bapak Ibu Saudara terus mengikuti tuntunan, ketika Bapak Ibu Saudara terus merendahkan hati dan membiarkan Tuhan menuntun Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara akan menemukan bahwa Tuhan, Allah Bapa dan Roh Kudus menjadi dekat dengan Bapak Ibu Saudara. Bapa yang baik itu akan Bapak Ibu Saudara temukan sebagai Allah yang dekat dan peduli. Sehingga hubungan yang dekat ini membuat damai sejahtera lagi. Penuh lagi di dalam hatimu. Dan Bapak Ibu Saudara bisa bilang begini, Bapa, hidupku aman di tangan-Mu. Aku mungkin ngalamin gak enak hari ini, tapi aku percaya pada akhirnya Engkau akan membuat cerita yang indah. Demikian Bapak Ibu, semoga menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.